Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Decoding Sustainability. Podcast di mana kita menerjang dan menguraikan dunia keberlanjutan. Persembahan dari ISA Consulting dan ISA Academy. Nah, selamat siang semuanya, selamat datang atau selamat malam atau selamat pagi ya, tergantung dengernya kapan ya Bu Maria ya. Salam kenal, ini di episode perdana kita. Saya Benedictus Billy Brillianditia dari ISA dan ini merupakan episode persembahan pertama dari kita. Jadi topiknya ini kita hari ini mulai dari nol ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal lagi. Apa itu ESG? What is ESG? Nah, mungkin salah satu alasannya kenapa kita memilih topik ini adalah karena sebenarnya ESG itu awareness-nya, kesadaran itu udah mulai marak ya di luar sana ya. Maksudnya udah banyak orang yang mulai melek dan udah mulai sadar. Namun tidak jarang juga ditemukan ada yang salah kaprah gitu. Jadi dan karena ini episode pertama kita gitu kan, kenapa kita nggak mulai dari nol gitu ya, nggak Bu Maria ya? Betul banget. Iya. Dan balik lagi untuk menerjang dan membimbing kita dalam topik kita hari ini ada siapa lagi kalau bukan founder dan presiden direktur kita, Ibu Dr. Maria Rosalyn Nindita Radiati. Ya. Makasih Billy. Bu Maria, jadi bagaimana Bu terkait ini episode perdana, terkait topik kita pertama hari ini, bagaimana Bu, ada mungkin sepatah dua patah kata yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman pendengar kita? Baik, terima kasih Billy. Betul sekali Billy, ini adalah episode perdana kita, di mana sebetulnya kita sudah ingin lama ya untuk membuat video-video atau podcast ini ya, tetapi karena kesibukan kita ya untuk membangun bisnis ya, jadi baru sempat sekarang. Nah, jadi video-video ini memang ditujukan atau podcast diskusi kita nanti ini ditujukan untuk menginspirasi ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, anak-anak muda, Gen Z, mungkin nanti kalau bisa sustainable sampai Gen A ya ikut mendengarkan. Sekarang udah Gen Alpha sih ya. Gen Alpha ya udah ya, jadi milenial, Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Termasuk juga yang para senior yang memang mempunyai interest yang sangat tinggi kepada sustainability. Nah, jadi karena planet kita ini kan cuma satu ya, there is no planet B ya, Billy ya, maka nggak ada planet cadangan. Itu makanya jadi kita sebetulnya kan we never own the nature. We only borrow the nature from future generations. Nah, itu yang harus kita ingat, Bill. Nah, makanya penting sekali kita menginspirasi dan sharing knowledge ya, dan story-story yang terkait dengan ESG maupun sustainability to make the planet itu a better living for our future generations. Gitu, Bill. Panjang ya, Bill ya, maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Nah, tapi ini sekalian juga ya Bu, kita beranjak juga tadi dari penjelasan Ibu terkait ya ini karena untuk semua generasi gitu kan, dan kita cuma planet bumi doang gitu. Jadi kalau orang ngomong ESG itu emang sering muncul di otaknya itu kayak planet gitu. Misalnya search di Google atau apa yang muncul gambar-gambar planet, gambar-gambar daun gitu kan. Jadi mungkin sama juga kalau saya ngobrol sama teman-teman yang yang kerjanya ranahnya bukan dalam sustainability gitu. Misalnya sekali dibahas sustainability ngomongnya itu langsung kayak berarti daur ulang gitu-gitu ya. Berarti menyelamatkan bumi, cinta alam dan lain-lain. Itu iya, tapi ESG tentunya lebih luas daripada itu gitu. Dan nah itu bagaimana Bu? Jadi bagaimana Bu Maria makanya itu apakah itu menjadi salah satu Ibu mendorong agar topik ini menjadi topik episode perdana kita gitu? Iya, betul sekali Bill. Betul sekali. Jadi banyak sekali orang itu punya pemahaman bahwa sustainability is just about environment. Padahal kalau kita bicara sustainability, itu at least ada 4 hal ya. Jadi pertama adalah sustainability of the economy. Ekonomi. Kalau tanpa ekonomi orang nggak bisa hidup ya. Iya, betul. Bisnis, organisasi, semua butuh yang namanya cash flow ya. Cash flow is related to economy atau finance ya. Kemudian yang kedua, sustainability of environment. Nah, ketiga baru sustainability of society atau social aspect of sustainability. Nah, dan yang keempat itu adalah governance. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat bisnis itu bisa berkelanjutan, maka bisnis itu harus mempunyai sistem yang baik, yang mempunyai tata kelola yang baik. Nah, jadi kok kita bicara ESG ya, environment, social dan governance,
Plus, nah itu semua itu menarik ya karena mereka tiga ini kan non financial aspek ya Bill ya. Nah tapi mereka itu bertiga, tiga aspek ini itu akan mempengaruhi financial performance dari perusahaan. Jadi kalau kita bicara sustainability ada 4 tadi ya, tapi kalau kita bicara ESG itu adalah non finansialnya ya, ESG kan non finansial ya, tapi ESG itu akan berpengaruh kepada financial performance. Jadi kalau ESG-nya itu nggak benar, maka sustainability dari bisnis, sustainability dari ekonomi, sustainability dari organisasi, dari suatu negara, termasuk planet itu tidak akan bisa berlangsung gitu. Oke Bu. Jadi mungkin kalau ditanya apa itu ESG? Itu berarti kalau dari jawaban Ibu benar nggak kalau saya summary-nya itu adalah faktor non finansial yang mempengaruhi faktor finansial gitu. Betul sekali Bill. Nah, atau ada penjelasan lebih dalamnya lagi? ada Bill. Maaf ya Bill, ini santai, Bu. saya lupa tadi jelasin ya. Ya nggak apa Bu. Thanks for the question. Nah, jadi what is ESG? ESG itu specifically sebetulnya mencerminkan kinerja keberlanjutan suatu perusahaan. Kinerja sustainability itu nomor 1 ya. Kedua, ESG itu kalau kita melakukan inisiatif-inisiatif ESG, maka itu akan mengelola resiko bisnis atau resiko non finansial. Termasuk resiko non finansial ya. Jadi tidak hanya bisnis tetapi juga non finansial. Termasuk jadi artinya mengelola resiko environment, misalnya climate change, resiko sosial, misalnya kondisi politik suatu negara, dan resiko governance, misalnya perubahan pemerintahan berarti perubahan peraturan pemerintah. Ya, nah, jadi ESG itu mencerminkan kalau dia kinerjanya baik, mencerminkan bagaimana kemampuan dia mengelola resiko-resiko tersebut. Nah, kemudian juga dengan melakukan inisiatif-inisiatif ESG, maka organisasi itu atau perusahaan itu memanfaatkan peluang bisnis ataupun aktivitas ya di bidang sustainability. Misalnya bisnis baru ya, pengelolaan limbah, tidak hanya recycle waste tetapi juga upcycling waste misalnya, kemudian menciptakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan misalnya, kemudian juga yang teknologi yang accessible untuk para disabled misalnya. Nah itu tuh adalah peluang-peluang yang bisa ditangkap dengan melakukan ESG gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Bu ya. Nah jadi mungkin saya juga mau nanya Bu. Jadi kenapa perusahaan itu harus melakukan ESG gitu? Dan juga apakah si ESG ini kalau yang saya suka pikirin dari dulu ya, apakah ini ESG sesuatu yang dilakukan gitu, jadi kayak sebagai kalau kayak gitu jadi ada kesannya bahwa ESG sama dengan inisiatif gitu kan ya, atau apakah ESG ini memang kalau aku dari dulu ngeliatnya ini emang udah bagian dari company gitu. Jadi si perusahaan ini pasti kan dia ada faktor lingkungan dia lah gitu. Misalnya dia F&B food and beverage, berarti kan dia pasti ada food waste. Berarti dia ada kalau yang take away gitu kopi-kopian gitu misalnya kan dia berarti kan ada waste yang recyclable, non recyclable. Terus secara sosial udah pasti semua bisnis ada aspek sosial kan, ada employee, ada customer dan lain-lain. Terus kalau secara governance ya pasti semua perusahaan gitu kan. Semuanya pasti ada governance gitu kan. Jadi apakah ESG memang ini jadi pertanyaannya kenapa perusahaan harus melakukan ESG, dan mungkin sub pertanyaannya apakah ESG itu bagian dari si perusahaan atau sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diinisiasi baru gitu. ya, atau sesuatu yang baru ya. Iya, baru mereka lakukan gitu. Baru planning bikin gitu ya. Ya, betul. Jadi pertama pertanyaannya kenapa perlu melakukan ESG ya. Tadi sekali lagi ESG itu mencerminkan kinerja keberlanjutan ya kan. Nah, jadi kalau perusahaan itu atau organisasi, nah by the way ESG itu tidak hanya harus dilakukan oleh perusahaan Bill, tetapi bisa juga untuk
organisasi yang non profit gitu. Dan juga nggak harus perusahaan besar dan nggak hanya harus perusahaan besar yang sudah go public, perusahaan besar yang belum go public pun juga bisa melakukan ESG. Nah itu menarik Bu, nanti Nanti ke situ ya. Nanti kita discuss lebih detail ya. Tapi pertanyaan ESG-nya jadi dengan tadi saya menjelaskan siapa aja yang bisa melakukan ESG, maka kenapa perlu melakukan ESG? Nah, jadi termasuk UKM pun bisa begitu ya. Jadi karena kalau mereka tidak melakukan ESG, maka mereka itu tidak bisa menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Misal ya Bill ya, contoh misalnya sederhana aja ya, ESG itu aspek yang non-environmentnya itu adalah aspek sosial, itu adalah nomor satu berkaitan dengan kinerja perusahaan untuk memperlakukan karyawannya. Nah, bagaimana dia memperlakukan karyawan? Apakah dia mempunyai program untuk menjamin ya health and safety dari karyawan tersebut? Nah, kemudian apakah dia juga memberikan training kepada karyawan? Nah, kemudian juga apakah dia mempunyai mekanisme keluhan? Misalnya nih ya, kayak dia tuh perusahaannya tuh pabrik. Ya di mana karyawannya ada 100, itu yang 90 tuh laki-laki semua, yang 10 perempuan. Nah, kalau misalnya ada pelecehan kepada karyawan perempuan, mereka harus lapor kemana? Lapor ke siapa? Apakah ada perlindungan terhadap identitas mereka? Dan bagaimana cara-cara penanganannya? Apakah ada jaminan perlindungan bagi mereka yang melapor? Nah, itu namanya mekanisme keluhan. Nah, itu adalah part of ESG. Nah, jadi Billy bisa imagine kan, kalau perusahaan itu tidak memikirkan kesehatan dan keselamatan karyawan, nanti banyak karyawan yang kecelakaan, ya pasti perusahaan itu harus keluar uang, paling enggak untuk membiayai pengobatannya dia kan gitu ya, dan kemudian mungkin mesti membayar ganti rugi. Nah, bahkan kalau itu parah bisa jatuh ke tuntutan hukum. Nah, akhirnya kalau dia tidak pernah memperhatikan health and safety, tidak memberikan pelatihan-pelatihan, training ya, tidak mempunyai sistem yang baik untuk health and safety, maka itu perusahaan lama-lama akan ditutup ya, disuruh tutup mungkin oleh pemerintah. Nah, itu contoh yang sederhana aja gitu. Jadi sama dengan kalau ada mekanisme keluhan tadi, seandainya tidak punya dan kejadiannya banyak, zaman sekarang ini kan gampang sekali ya isu-isu yang negatif itu menjadi viral ya. Nah, itulah yang bisa membuat perusahaan tuh reputasinya akan jatuh. Kadang udah viral dulu baru diatasi. Persis. Tapi kan udah jelek ya namanya ya. Itu udah telat. Nah, gitu kan. itu udah ngeri banget kan. Nah, jadi itulah tadi mengapa perlu melakukan ESG. Ya, jadi pertama adalah untuk menjamin keberlangsungan operation secara lancar tanpa adanya disruption, gitu ya. Dan yang kedua tentunya untuk reputasi ya. Kalau perusahaannya itu bagus kan sekarang yang viral yang bagus juga banyak ya kan. Betul. Karyawannya happy ya. Kemudian dia bikin video-video misalnya, wah enak nih kerja di sini. Misalnya enak nih kerja di ISA, work from anywhere gitu ya. Kayak kita kan work from anywhere ya. Semoga sih karyawan kita happy ya karena kerjanya bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di mana aja gitu mereka berada ya kan. Nah, hal-hal seperti itu kan membuat reputasi perusahaan itu menjadi baik begitu. Nah, jadi kalau dia reputasinya jelek, maka dia akan kalah bersaing ya nggak sih, dan karyawannya akan keluar masuk. Nah, jadi itu contoh sederhananya gitu Bill, mengapa harus melakukan ESG. Jadi kalau dari penjelasan Ibu, dari contoh-contoh Ibu ya, kan tadi kan misalnya ada mekanisme keluhan nggak dia gitu, atau misalnya dia ada kepengurusan untuk health and safety lah gitu. Jadi realitanya, kalau ini correct me if I'm wrong ya Bu ya, tapi realitanya adalah berarti banyak perusahaan tuh yang melakukan ESG tapi mereka nggak sadar gitu. Betul banget Billy, betul banget. Jadi banyak sekali perusahaan itu sudah melakukan ESG, tapi mereka itu nggak paham bahwa itu adalah bagian dari ESG. Makanya gunanya podcast ini Bill, supaya memberitahu mereka ada awareness ya, awareness untuk mereka mulai self assessment nih. Kita udah melakukan dong ya berarti ya ESG ya. Nah, setelah mereka aware ya, self assessment, lalu mereka bisa
mendokumentasikan gitu, Bill. Oke, Bu. Terima kasih juga tadi Bu Maria udah jelasin kenapa makanya ada podcast kayak gini. Nah ini kita juga aku nambahin dikit ya mungkin Bapak Ibu teman-teman pendengar sekalian. Kita juga di sini ISA ini foundernya adalah Bu Maria. Bu Maria ini juga memiliki semangat edukasi yang besar ya, semangat edukasi dan memberikan pelajaran ke banyak orang gitu. Jadi semangat itu tentunya kita rasakan juga gitu sebagai tim ISA gitu. Jadi itu makanya salah satu medianya itu adalah kita membuat podcast seperti ini dan juga kita ada webinar dan kita juga di website kita sustainability.co.id itu juga banyak resource yang bisa di-download gratis ya Bu Maria. Download gratis, yes, betul. Rugi loh kalau nggak download ya. Gratis ya kan. Iya betul karena jadi ada 3 panduan ya. Yes betul. Kita ada 2 panduan yang dengan Kadin ya Ibu ya. Ya betul. Sama satu itu infografis murni 100% tangan Ibu Maria gitu. Bu Maria juga bikin dengan cover dan lain-lain gitu. Jadi harapannya dengan podcast ini tuh juga kita bisa ISA bisa menyalurkan edukasi terkait sustainability dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu teman-teman berada gitu kan, mau baru jalan ke kantor atau jalan pulang atau jam makan siang gitu semuanya bisa gitu. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya. Kasih Bu, maaf aku tadi nambahin dikit tadi. Iya dong, harus Bill. Kan kita diskusi Bill. Ya, silakan Bill. Terus tadi untuk sub questionnya gimana Bu yang apa ya tadi lupa. Jadi si ESG-nya itu jadi apakah sesuatu yang dilakukan perusahaan, sesuatu yang di-initiate atau inherently itu memang bagian dari perusahaan gitu dan dia gimana ya perlu mengerti untuk menguraikan, menjabarkannya aja gitu sebenarnya atau gimana Bu? Ya betul. Jadi semua organisasi pada dasarnya sebelum dia terbentuk jadi formal organization ya, artinya dia terdaftar, registered ya, dia punya badan hukum, misalnya perseroan terbatas atau yayasan atau perkumpulan ya, itu yang yayasan, perkumpulan, forum ya, itu adalah non-profit organizations ya, yang profit di Indonesia itu adalah perseroan terbatas, CV ya, CV misalnya ya. Nah itu tuh dia pasti sudah menjalankan ESG ya. Jadi misalnya dia punya karyawan ya, kalau dia punya karyawan pasti punya kontrak kerja kan. Nah kontrak kerja itu bagian dari governance dari ESG gitu. Nah kemudian dia misalnya bayar BPJS ya untuk karyawan. Nah itu bagian dari social aspect of ESG. Nah, jadi dia pasti udah jalanin gitu. Terus misalnya dia sebelum karyawannya kerja dikasih training dulu ya. Jadi dikasih training dulu onboarding lah istilahnya, atau learning the ropes, atau dikasih edukasi tentang gini loh caranya mengerjakan ini tuh gini. Atau masa probation itu juga berarti termasuk nggak? Ya pada saat probation, ya masa probation ada kontraknya ya. Nah itu governance-nya. Tapi begitu dia di training, maka itu masuk social aspect of ESG gitu. Nah jadi seperti itu Bill. Jadi mereka itu sudah sebetulnya inherently kalau mereka mendirikan organisasi yang berbadan hukum ya, maka dia sudah melakukan ESG tanpa dia sadari. Atau misalnya dia menghemat listrik, dikasih sensor di kantornya lampunya kalau motion kalau nggak gerak mati. Iya betul gitu ya. Jadi itu sensor. Nah kemudian juga bisa aja dia kasih stiker-stiker atau kasih edukasi ke karyawannya. Itu kalau ruangannya nggak dipakai lampunya matiin. Nah itu sebenarnya udah part of environment aspect of walaupun itu ESG. kecil. Betul sekali. Atau misalnya di kantor hemat air juga. air Atau misalnya peralatan makan buat karyawan semuanya pakai keramik gitu kan, misalnya pakai betul, nggak ada yang plastik. Single use, nggak ada yang single use, itu udah termasuk. Misalnya terus minumnya nggak pakai botol-botol plastik tapi pakai gelas begini, terus pakai tumbler ya, dan pakai misalnya dispenser ya. Nah itu udah bagian dari ESG gitu. Mereka tanpa mereka sadari gitu. Gitu Will.
Oke, terima kasih banyak Ibu Maria. Nah, jadi tadi ini sebenarnya di catatan saya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukan ESG. Tapi tadi sebenarnya juga udah agak kejawab ya dengan Oh iya, misalnya betul. ya kalau misalnya kita ada Simple ya. governance berarti misalnya grievance mechanism atau Iya, yang tadi kontrak, probation ya kontrak kerja, gitu. betul. Secara sosial tadi misalnya ada BPJS terus habis itu misalnya ada program sehat kan juga sering ada itu ya kadang-kadang sekarang kalau di Jakarta suka ngetren apa company-nya diajak lari di GBK gitu ada nggak Iya, sih teman-teman? betul. Kalau saya lari dari masalah aja. Iya, kalau lari GBK capek, Bil. terus. Ya. Atau enggak CFD Car Free Day bareng gitu kan sama anak-anak kantor gitu. Maksudnya tapi di initiate oleh company-nya gitu. Terus kalau misalnya aspek environment tadi bisa memang yang besar mungkin pengolahan limbahnya Betul. jadi pupuk atau mungkin kecil juga yang tadi di kantor nggak ada yang single use Iya. gitu-gitu. Peralatan makannya semuanya piring terus Dispenser. menggunakan sensor buat mampu Iya, misalnya betul. gitu. Bisa kecil bisa besar. Jadi emang ada bisa kecil bisa besar. Emang Gini Bil, bisa kecil, bisa besar. Kamu terbalik oh ya, kali. bisa kecil bisa besar, Tangannya salah ya. Salah. Harusnya bisa Kebalik kecil ya. bisa besar. Oke. Ya, jadi dan organisasi yang melakukannya pun juga bisa kecil dan besar ya, Bu. Iya, Maksudnya- betul sekali. Bisa UKM ya. Bahkan usaha mikro pun Ya. bisa. Nah, itu mungkin kalau usaha mikro sama UKM tuh melakukannya gimana, Bu? Dan kalau misalnya untungnya apa terutama buat UKM sama mikro ya. Kalau mereka melakukan ESG gitu, Bu. Oke. Nah, ini kalau mikro ini menarik ya. Ya. Contoh sederhana aja deh. Tukang bakso. Oke. Usaha Oke. mikro ya. Oke. Oh, ini sangat Tukang mikro bakso ya ya. berarti ya. Oke, Kan siap, tadi siap. kamu nanya mikro ya. Ya, betul. Nah, mikro dulu deh biar gampang ya. Oke. Nah, jadi dia tuh tukang bakso. Nah, tukang bakso itu biasanya tanpa mereka sadari mereka tuh punya karyawan. Karyawannya paling enggak nomor satu mungkin istrinya, mungkin anaknya, Ya. gitu kan. Nah, dia pasti tanpa dia sadari dia udah ngajarin health and safety. Oh. Bener nggak? Kayak gimana? Misalnya, Kayak gimana? ini baksonya lagi dimasak, awas kalau ngambil nunggu itu apinya jangan gede-gede misalnya gitu kan. Oh, jangan deket-deket. Jangan Jadi, deket-deket, ya. iya. Terus itu matiin tuh, kecilin apinya. Awas Ya, itu ya, pegang ya. pakai apa tuh? Apa tuh yang untuk pegang panas itu loh? Aduh, capitan bukan Ya seperti itulah ya. Pokoknya pakai perlindungan tuh tangannya, pakai glove misalnya. Ya atau pakai lap deh, pakai serbet ngambilnya Ya. gitu. Megang pancinya hati-hati. Nah, itu tuh udah health and safety tuh, Bill. Iya. Tanpa disadari. Berarti health and safety ini masuk di aspek S gitu ya, Bu? S gitu. Es ya, betul berarti ya? sekali. Oke. Nah, terus juga dia pastikan apa itu sayur-sayurnya dia cuci dulu ya Ya. kan. Terus bakminya misalnya bihunnya dia masaknya empuk, dia icipin dulu. Oh, ini udah pas nih, empuk. Terus sayur-sayurnya dicuci bersih karena dia pingin konsumennya sehat ya nggak? Kalau jangan sampai nanti konsumen makan bakso gue baru sekali terus sakit perut, Iya. terus langsung kapok nggak mau beli lagi nah, kan? dia juga yang rugi Nah jadinya. itu aspek sosial dari ESG. Oh, itu berarti aspek non finansial yang mempengaruhi Betul aspek sekali. finansial gitu kan. Dia nggak bersihin sayur, tukang bakso nggak bersihin sayur, disajin ke customernya sakit nggak mau beli lagi. Nggak mau beli lagi kan Berarti dia rugi. finansial, Iya. betul. Nah sementara yang namanya tadi untuk kebersihan untuk konsumen ya, itu masuk ada indikatornya adalah aspek sosial. Jadi ada standar indikatornya tuh Bill. Namanya adalah social impact of product. You know, iya oke, ada. oke. Jadi of product, nah gitu. Jadi impactnya seperti apa untuk kesehatan kan? Social aspek kan kesehatan itu, gitu Bill. Nah, jadi dia pasti udah ngajarin juga kepada siapapun yang bantuin dia ya, entah istrinya, entah anaknya, entah pembantu, itu nyucinya yang bersih ya, caranya begini ya. Nah itu tuh namanya training juga Bill, Udah ya termasuk nggak? ya? Udah Nah. termasuk tuh indikator dari aspek sosial. Ya. Nah jadi kalau kita ngomongin yang skala lebih besar ya, yaitu UKM, usaha kecil ya. Nah itu kan berarti karyawannya udah lebih banyak. Nah jadi tentu skopnya akan menjadi lebih besar. Nah kan dia nggak bisa cuma kalau karyawannya banyak kan nggak bisa cuma ngomong doang. Nanti harus gini kan capek dia ngomong. Harus ada tertulis ya kan. Peraturan health and safety. Harus ada sistemnya. Sistemnya harus ada standarnya. Ya. Kalau masak bakso sekian
apa menit, apinya berapa derajat, kan kayak gitu ya. Ya. Kemudian ini apa itu gloves ini harus dipakai untuk ini, kemudian kebersihannya harus begini, itu semua tuh kan harus tertulis karena karyawan dia kan banyak. Ya. Nah itu adalah melakukan ESG untuk yang UKM, jadi Ya. dia pakai tertulis, semuanya tertulis. Jadi sebenarnya gitu. untungnya juga udah langsung Dirasakan. Iya, langsung dirasakan gitu. Betul Karena banget, Bil. untungnya tuh adalah di organisasi dia, bisnis dia ini bisa berlangsung gitu. Bisa berlangsung dengan baik gitu. Betul, kan reputasinya jadi baik. Iya, iya. Kalau rasanya enak, bersih, ya kan, maka itu akan langsung viral. Wah ini bakso ini enak loh, dia bersih banget loh. Dia selalu sediain air panas, cutlerinya dicemplungin dulu air panas, baru dikasih ke customer, ya kan? Itu kan Oh, itu jadi juga ya? keren Itu banget. nggak kepikiran, itu nggak kepikiran. Iya itu tukang bakso yang abang-abang lewat street vendor itu, Iya, iya. kalau dia melakukan hal seperti itu tuh kan membuat orang menjadi ini ya. Dan kalau misalnya orang beli take away, Pak saya bungkus ya, bungkus. Nah kalau bawa ini sendiri Neng, bawa apa tuh Tupperware bawa kotak sendiri, makan kotak sendiri gitu makan misalnya. sendiri ya. Nah. Maka saya diskon ya Neng 1.000 misalnya. Nah itu langsung viral pasti. Iya. Wah ini keren ya nih tukang baksonya eco friendly. Kan kayak gitu Bill. Jadi instead of dia pakai plastik, Iya. Neng lain kali bawa kotak sendiri ya. Nanti abang diskon Rp1.000. Nah itu tuh udah Ini abang- ESG kan, ini abang akhirnya finansial. Iya betul. Ini abang bakso kerja di Starbucks juga ya berarti ya. Kan Iya bener juga, bener. Itu Starbucks pakai Starbucks tumbler. tuh Oh, itu juga udah termasuk ya, berarti ya? Termasuk tuh kan skala besar, perusahaan besar. Iya. Kenapa nggak dibikin ke skala perusahaan mikro? Mereka juga bisa kalau Iya. mau, ya nggak sih? Untungnya ya tadi lagi bisa untuk keberlangsungan sih. Bisnisnya aja Bisnisnya juga dia. udah, ya, organisasinya dia ya. Gitu deh. Betul. Oke. Reputasi kan. Terus kalau misalnya untuk perusahaan besar gimana Bu? Karena apalagi kan kita juga mesti ingat ya misalnya bisa ada perusahaan besar, ada juga yang udah publicly listed company ya, yang Yes, udah betul. ada di pasar Go public saham, di Bursa yang udah go Efek, public di ya, Bursa Efek. betul. Ya betul. Nah itu apa untungnya buat mereka si perusahaan besar ini Bu? Terutama buat yang udah punya Udah go public. Udah go public ya. Wah udah public itu listed, ya, Bu. paling banyak tuh Bill untungnya. Oke, Jadi gimana paling mudah ya untuk dijelaskan sebetulnya ya. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia itu kan ada 4 indeks keberlanjutan yang related dengan keberlanjutan. Oke. Yang pertama adalah IDX ESG, ya indeks ya. Itu adalah kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Morningstar ya, atau Rating Sustainalytics ya. Nah itu dia memberikan scoring ya, scoring atas resiko-resiko dari perusahaan. Ya, yang kedua itu adalah Sri Kehati Index. Nah yang dikeluarkan oleh Yayasan Kehati. Oke. Nah itu sudah dari tahun 90-an tuh. 90 berapa saya agak lupa ya, 95 kalau nggak salah ya. Nah itu SRI itu adalah singkatan dari Sustainable and Responsible Investment. Oh, SRI, ya Sustainable and Responsible Investment Index. Nah, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kehati, di mana kebetulan saya bersyukur sekali merasa terhormat dimasukkan sebagai komite di dalam indeks ini oleh Yayasan Kehati gitu. Nah, jadi Yayasan Kehati itu mereka memberikan penilaian atas kinerja sustainability, kinerja ESG dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, jadi kalau kinerjanya tuh bagus ya Bill, dia masuk ke dalam top 25. Top 25. Jadi di ratingnya tuh tiap tahun 2 kali dikeluarkan. Ini loh yang masuk top 25 perusahaan-perusahaan yang sudah go public yang mereka sudah menjalankan sustainability secara baik. Top 25-nya dari berapa company, Bu? Dari berapa ribu company yang Berapa semua go public di Bursa Efek Indonesia. Oke. Saya lupa kayaknya 6.000 apa ya perusahaan yang go public di Indonesia kalau saya nggak salah. Nah jadi dari sekian ribu dipilih hanya 25 top 25. Wow. Nah jadi Sengit. itu gunanya untuk apa kan gitu ya Bill ya? Yep. Gunanya itu kan menjadi suatu panduan bagi para investor atau calon pembeli saham.
Nah, calon pembeli saham itu kan pengen tahu ya, saham-saham mana nih yang saya harus beli yang sudah menjalankan keberlanjutan dengan baik, yang bisa berkontribusi positif kepada lingkungan dan kepada masyarakat. Selain dia juga mendapatkan cuan. Nah, menariknya Sri Kandi Index itu dia kriteria pertamanya itu adalah financial aspect, Bill. Nah, kalau financial aspeknya bagus, maka ada kriterianya ya. Maka nanti kita undang aja Pak Ricky Frindos ya untuk menceritakan secara detail nih, beliau eksekutif direkturnya ya. Nah, jadi Pak Ricky siap-siap ya. Pak Ricky siap. Kemudian ada kinerja-kinerja dari environment, social dan governance practices yang juga dinilai. Nah, jadi kalau perusahaan masuk top 25 itu siapa yang nggak bangga ya nggak sih, Bill? Tuh satu, dia pasti seneng banget dan pasti seluruh karyawannya merasa dihargai kan. Wah, kita nggak capek-capek ya, kita nggak sia-sia, kita nggak sia-sia. Udah capek-capek ngerjain misalnya mendaftarkan kepada rating proper ya untuk di Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan mendapatkan rating yang bagus misalnya hijau, emas gitu atau biru lah ya at least. Tapi biasanya yang hijau dan emas yang masuk ke dalam top 25 itu ya betul. Dan itu kan nggak mudah, itu susah sekali ya. Dan itu memang bagus sekali kriterianya. Nah, itu maka mereka merasa dihargai. Nah, kemudian harga sahamnya pun karena banyak yang ingin membeli saham perusahaan yang ada di top 25 itu, maka harga sahamnya juga akan stabil, betul. Stabil dan kompetitif, betul. Bahkan naik kalau bisa, bahkan naik jika yang ingin membeli sahamnya tuh banyak begitu. Nah, jadi itu salah satunya ya. Jadi yang terus indeks yang ketiga itu adalah ESGQ 45. Jadi dari Yayasan Kati juga. Baru mau nanya dari ya, siapa? quality ya. Jadi 45 itu juga Yayasan Kati. Jadi kalau udah masuk 25 dia udah pasti masuk 45. Jadi top 45 gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah ESG Sector Leader. Nah, itu bisa 60, bisa 80 tergantung kinerjanya. Bagus apa enggak gitu. Jadi ada scoringnya. Ini gitu. Dari siapa Bu yang sektor Yayasan Kati. Juga Yayasan Iya, kan 3 dari Yayasan Kati. Iya, 3 dari Kati. Sorry. 3. Nah, sekarang ada satu lagi tambahan, Bill, tapi itu belum masuk Bursa Efek. Mudah-mudahan nanti segera masuk, yaitu yang dibuat oleh Kata Data. Kata Data ESG Index. Nah, kebetulan saya juga mendapat kehormatan dan berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk menjadi leader di dalam riset untuk indeks ini. Nah, ESG Kata Data Index itu dia bagus sekali karena masuk ke websitenya itu keluar indikator-indikatornya, Bill. Jadi transparan sekali. Jadi kita bisa lihat perusahaan kinerja. Bisa cari tahu. Betul, dan dia juga ngelihat perusahaan lain. Jadi dia bisa membandingkan kalau perusahaan saya dibandingkan perusahaan lain tuh gimana kinerjanya gitu. Nah, jadi itu kalau di Indonesia ya, Bill. Jadi buat publicly listed companies melakukan ESG yang baik dan kemudian diungkapkan, ditulis di dalam sustainability report, maka itu manfaatnya akan banyak sekali ya untuk yang publicly listed. Dan kemudian dia juga kalau mau nggak hanya publicly listed nih ya, untuk non publicly listed itu juga bermanfaat. Jadi dua-duanya itu adalah mendapatkan kesempatan untuk meminjam yang namanya sustainable loan. Nah, sustainability link loan. Ya ada SLL, green loan ada green loan, ada apa itu green bond ya. Nah, jadi SLL itu biasanya menggunakan persyaratannya adalah target kinerja ESG-nya mau berapa. Kalau tercapai masing-masing indikator ya, ada indikator-indikator tertentu. Kalau tercapai maka bunganya, tingkat bunga yang dibayar itu lebih rendah. Gitu, Bill. Nah, kemudian juga banyak lembaga-lembaga rating dunia ya yang melakukan rating tanpa disadari oleh perusahaan. Ya, misalnya Standard & Poor, MSCI, kemudian ada juga Sustainalytics itu juga ya, Bu, ya? Betul sekali, Bill. Lalu Refinitiv ya, itu diantaranya ya, karena banyak sekali yang melakukan itu. Mereka
ada yang terbuka untuk umum, ketahuan berapa ratingnya, Ya. berapa skornya. Ada juga yang by request gitu. Jadi kadang-kadang ada investor dari luar negeri, mereka atau perusahaan mau loan ke luar negeri, maka mereka akan menanyakan kinerja. Jadi dia akan menghubungi salah satu rating agency di negaranya. Oh, nyari tahu dong, nih. Iya. ya betul, dinilai dong nih perusahaan yang saya mau invest, kinerja sustainability-nya bagus nggak? Gitu. Nah jadi biasanya karena banyak sekali riset dan memang faktanya kalau kinerja sustainability-nya bagus, pasti financial performance-nya itu pasti bagus juga. Gitu, dan dia lebih resilient. Nah, jadi sekarang tuh kita perusahaan tuh penting untuk resilient. Gitu, Bill. Jadi sustainable, resilient dan agile. Nah, makanya agile tuh berarti cepat berubah, mengikuti perkembangan zaman, termasuk mengikuti peluang-peluang yang ada di bidang sustainability, tapi dengan cepat melakukan perubahan di dalam perusahaannya, which is itu nggak gampang. Makanya perusahaan kita namanya Institute for Sustainability and Agility. Jadi untuk agile itu tidak mudah, maka perlu sistem governance yang baik begitu. Gitu, Bill. Oke, terima kasih banyak Bu Maria ya. Nah, ini tadi juga Ibu tadi juga sempat ngomong kan, berarti dia rating agency ini dan mereka kan memberikan nilai terhadap kinerja ESG perusahaan. Itu kan berdasarkan apa itu, Bu? Ya, oke. Nah, mereka Bagus sekali dapat question. datanya tuh, dapat infonya tuh dari mana? Oke, gitu. bagus. Jadi nanti tolong ingetin saya ya, Bill, saya juga mau jelasin manfaat lain dari melakukan ESG yang baik untuk yang non publicly listed companies. Ya tadi lupa saya mau tambahin lagi ya. Oh, iya. Nah, jadi mereka itu menilai kinerja perusahaan yang sudah publicly listed itu adalah dari sustainability reportnya mereka dan annual reportnya, dan juga publikasi atau pemberitaan, bukan publikasi apa itu, news ya, pemberitaan. Apakah ada negatif news tentang perusahaan tersebut? Apakah perusahaan tersebut pernah dapat konflik dengan mungkin masyarakat, dengan suppliernya mungkin, dengan konsumennya mungkin. Kemudian juga apakah dia pernah ada tuntutan hukum. Nah, itu ada pemberitaan negatif, itu dipakai juga untuk memberikan scoring kepada ESG itu, Bill. Kemudian dari sustainability report dan annual report. Nah, jadi penting sekali perusahaan tuh mengetahui apa yang harus diungkapkan di dalam sustainability report, supaya kita yang diungkapkan itu adalah indikator-indikator yang memang digunakan oleh rating agencies untuk memberikan scoring kepada perusahaan tersebut gitu. Makanya ada standar-standar disclosure ESG. Kemudian juga annual report. Nah, sekarang ada satu lembaga ya yang namanya IFRS ya, yang sudah akan diadopsi oleh OJK dan melalui Ikatan Akuntan Indonesia memberikan publication, itu adalah tentang harus mengungkapkan di dalam annual report, Bill. Jadi ESG, risiko ESG itu apa dampaknya kepada financial performance mereka di jangka menengah, jadi pendek, menengah, dan panjang begitu. Nah, jadi itu mereka akan lihat informasinya dari annual report dan sustainability report. Nah, mungkin saya boleh tambahin, Bill ya, yang untuk manfaat untuk perusahaan yang belum go public belum public listed. Jadi ada klien dari ISA itu yang mereka tidak go public, tetapi konsumennya itu 60% itu dari luar negeri, Bill. Konsumennya dari luar negeri, seperti yaitu Great Giant Pineapple, Great Giant Food ya. Nah, jadi sekarang namanya Great Giant Food grupnya ya. Nah, mungkin itu nanti juga kita perlu mendengarkan bagaimana mereka menerapkan circular economy. Itu bagus sekali ya. GGF itu luar biasa deh. Itu salah satu terbesar di dunia ya. Keren banget, teman-teman. itu keren banget. Itu memang sangat. Ya, kalau baca dari reportnya. Yang kita bikin juga. Kita yang nulis reportnya ya, itu juga bagus sekali. Tapi juga itu kan Bu Maria juga sempat turun ke sana kan, maksudnya. Iya, saya udah pernah juga ke pabriknya, luar biasa, bagus itu, banget. Terus lihat foto, harus diundang nanti. itu keren banget sih. Ya, itu betul sekali. Nah, kemudian
mereka itu konsumennya lebih dari 60% itu dari luar negeri. Nah, konsumennya itu yang merequire perusahaan untuk menunjukkan kinerja ESG-nya. Dan mereka ya pasti takjub ya, karena GGF itu GGP juga ya itu luar biasa kinerja ESG-nya. Nah, jadi kalau kita punya konsumen yang merequire bagaimana kinerja sustainability-nya dan kita tidak mampu memberikan, maka mereka akan berhenti membeli dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ada ancaman dari konsumen. Nah, jadi disitulah peluang. Maka kita kalau melakukan ESG yang baik, mengungkapkan dengan baik, maka akan menarik konsumen-konsumen baru gitu, Bill, dari luar negeri ya, dari Indonesia juga yang memang peduli kepada sustainability. Nah, kemudian juga investor, Bill. Jadi seperti kita juga ada ya peer-to-peer lending, Amarta. Betul. Amarta kan pernah jadi klien kita juga ya, Bill ya. Nah, Amarta tuh kan juga begitu, mereka punya investor dari negara Eropa ya. Nah, mereka itu require Amarta untuk menunjukkan telah melakukan ESG. Nah, kebetulan kami waktu itu membantu ya, di mana kami membantu untuk membuatkan roadmap ESG-nya ya, dan kemudian membuatkan kayak grand design ESG-nya, pokoknya bagus sekali. Memang Amarta banyak sekali sudah dilakukan gitu kan. Emang hebat, kan itu Amarta sayang. juga hebat ya. Hebat banget teman-teman. ya, benar-benar social Pasti enterprise. diundang juga sih sepertinya ya. Betul, harus, dan social business ya itu luar biasa bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi itu yang juga investor meminta tunjukkan bahwa Anda sudah melakukan ESG seperti itu, Bill. Itu sih, Bill, kira-kira. Oke, siap. Makasih banyak Ibu ya. Nah, ini tadi juga mau nanya mungkin Bu. Jadi kapan sih perusahaan itu tuh harus mulai ESG? Kapan ya? Iya, kapan? Sekarang. Oh, kemarin kalau bisa. Nah, kemarin kalau bisa ya. Ya, jadi sebetulnya sekali lagi mereka kan tanpa disadari telah melakukan ESG. Ya, jadi sebetulnya ada, mungkin boleh pertanyaannya Billy kepada how to ya, Bill, boleh nggak, Bill? Oh iya, boleh. How to ya. Jadi berarti how to kapan perusahaan harus mulai, jadi bagaimana perusahaan memulai? Bill, boleh minum dulu ya, Bill. Oh ya, siap. Aus juga loh Bapak Ibu, lama-lama ya ngomong terus, lama. saking ini, semangatnya. Ya, berdasarkan rekaman kita udah 40 menit lebih ini. Iya, oke. Ngomong terus. Nah, hebat Bu Maria Bang ya, puji Tuhan. Semua berkat Holy Spirit ya. Ya, amin. Nah, jadi kita lanjutkan mengenai how to. Ya. How to start, where to start ya kan kayak gitu ya. How to do ya, ESG gitu ya. Jadi saya selalu berusaha membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana ya, Bill ya. Mudah dipahami. Makanya saya bikin banyak tools teman-teman ya. Tolong download itu visualisasinya, yang bukunya itu ya, yang dia ada di website kami. Itu infografis, itu banyak tools yang saya create di situ ya. Nah, jadi ini ada satu lagi konsep ya yang saya rumuskan, itu berdasarkan pengalaman kami ya, membantu klien-klien di bidang ESG dan juga melakukan edukasi di bidang ESG. Nah, ini tuh ada 5P of ESG gitu, Bill. 5P ya, boleh catat ya teman-teman. P yang pertama itu adalah profile ya. P yang kedua adalah policy. P ketiga program. P keempat progress. P yang kelima adalah promote. Nah, jadi saya jelasin dulu ya satu persatu. Jadi kalau tadi Billy nanya, Bu kalau gitu kapan, bagaimana mulai ESG kan dari sekarang gitu ya. Apa yang sekarang harus dilakukan? Yang sekarang harus dilakukan itu adalah profiling ya. Perusahaan Anda, organisasi Anda itu sudah melakukan ESG apa saja. Nah, untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan, maka saya memberikan saran untuk mengikuti panduan yang ada yang dikeluarkan oleh IFC, International Financial Corporation ya. Itu adalah yang pertama kali di dunia guidance mengenai ESG, indikator-indikator ESG ya. Karena ESG itu diinitiate oleh Bapak almarhum ya Kofi Annan ya, yaitu dari UN Global Compact, lalu dibantu oleh IFC
untuk merumuskan ide-ide beliau begitu ya. Nah, untuk membacanya nggak usah pusing-pusing teman-teman, baca aja panduan ESG yang dipublish oleh Kadin dan ISA, yang ditulis oleh saya dan tim ISA, betul. yang bisa di-download gratis ada di website ISA. www.sustainability.co.id. Yes, dan books ya, bagian Ya, books. di bagian Our Media terus ada books. Nah, itu bisa langsung lihat di situ. Ada authornya rilis bla bla bla, tinggal klik download. Kemudian juga jadi download tuh tentang panduannya, boleh dibaca. Dan yang kedua, untuk UKM yang berniat untuk melakukan ESG, download juga panduannya, ada di situ yang dipublish juga oleh Kadin, ISA, dan didukung oleh Bukit Asam, PT Bukit Asam. Nah, jadi itu bisa di-download UKM melakukan apa aja. Nah, jadi pertama profiling dari apa yang sudah dilakukan, baca indikator-indikatornya. Oh, saya udah melakukan ini nih, misalnya training untuk karyawan. Saya udah oke, kalau gitu trainingnya apa aja, berapa jam. Saya udah punya sistem untuk keluhan karyawan, catat. Kemudian saya juga ada tentang health and safety. Jadi punya pelatihan-pelatihan health and safety, catat juga gitu ya. Yeah. Nah, kemudian juga misalnya kita punya standar dampak atau quality dari produk kita untuk konsumen, untuk kesehatan konsumen kayak untuk kepuasan konsumen, itu berarti udah ESG juga. Nah, jadi pertama tuh profile, catat dulu. Oh, kita udah pilah-pilah sampah, oh kita udah pakai tumbler ya, kita udah pakai sensor, oh kita udah menghemat listrik, udah menghemat air, catat semuanya. Itu profile. Jadi P profile. Kedua, pengenalan diri juga ya. Iya, betul sekali, pengenalan diri. Boleh juga tuh bahasa Indonesia ya, pengenalan diri. Profile, pengenalan diri. Pengenalan gitu. diri. Itu yang satu. Oke, kedua ini gimana, Bu? Kedua itu adalah policies, jadi yaitu kebijakan. Jadi baru kalau kita udah tahu, oh kita udah melakukan ini semua, udah ada kebijakan tertulisnya belum? Nah, kalau belum ditulis, misalnya etika bisnis, ya misalnya pedoman untuk menghadapi konsumen yang mengeluh, misalnya keluhan konsumen, pedoman untuk menghadapi keluhan karyawan misalnya, pedoman untuk apa? Nah itu namanya part of policies gitu. Jadi untuk tertulis semuanya. Nah, jadi itulah bagian dari governance, Bill. Governance. Jadi semua yang sudah dilakukan harus dibuat tertulis, aturannya tertulis. Maka itu part of governance. Oh, misalnya tadi Ibu juga bilang, oh pelatihan udah berapa kali ini setahun? Maksudnya, oh ya berarti dibikin polisinya setiap tahun karyawan minimal, harus minimal pelatihan berapa misalnya? Minimal 12 jam. pelatihan health and safety, misalnya 5 jam atau 6 jam dalam setahun. Pelatihan tentang misalnya etika bisnis, etika organisasi, berapa jam dalam setahun. Pelatihan mengenai menulis sustainability report berapa jam dalam setahun, kayak gitu loh, Bill. Nah, jadi itu dibuat satu sistemnya yang tertulis dalam policy. Gitu. Nah, itu policy yang kedua ya. P kedua policy, peraturan. Ya, nah jadi betul peraturan, bener, Bill. Pengenalan diri, peraturan. Peraturan bagus, Bill ya. Ya, nah kemudian jadi tadi itu setelah pengenalan diri tadi, Bill, kan dia jadi tahu nih gapnya di mana, bener nggak? Iya, betul. Mana yang saya belum lakukan. Nah, jadi baca buku kita nih ya, panduan dari Kadin itu, yang tentang ESG, apa yang sudah Anda lakukan, lihat nih. Gapnya di mana? Ya. Oh, ini belum ada polisinya. Oh, ini belum ada ini kegiatannya. Bagaimana kita jembatani? Nah, jadi gapnya itu diisi ya, fill in the gap ya istilahnya, dengan program P yang ketiga. Bahasa Indonesia juga ya program ya. Sama nih. Iya. Bagus, pinter juga ya, Bill, kamu ya. Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang sama gitu. Saya juga kadang-kadang. Ya, nah terus kemudian yang ketiga itu adalah program. Baru perusahaan setelah mengetahui gapnya di mana, baru bikin programnya. Oke, programnya pertama, kita harus menulis kebijakan tentang health and safety, tentang kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.
Nah, itu program pertama misalnya. Kita bisa mulai dari yang biaya paling murah, ya, cara yang paling gampang, paling cepat. Ya, lowest hanging fruit. Lowest hanging fruit atau quick win. Quick Istilah win, oke. Jermannya, Jejer Kauman ya. Kalau salah ya. Itu bahasa Inggris ya, bukan Jawa ya, salah ya. Quick win ya. Nah, quick win-nya apa? Jadi program. Jadi P yang ketiga itu adalah programnya. Nah, kemudian setelah kita buat programnya, oke, kita tentuin target di program itu, Bill. Jadi ada target setting di dalam program itu. Oke, targetnya tahun ini kita buat 10 policy, kita selesaiin semua gitu ya. Terus kita melakukan programnya adalah bikin sensor itu listrik. Oh, kita programnya adalah menurunkan biaya listrik, menurunkan biaya air misalnya ya, rekening air gitu ya, sederhana aja gitu ya. Kemudian menurunkan turnover karyawan supaya karyawan lebih betah, nggak keluar masuk misalnya ya. Berapa? Nah, kemudian kita penghematan apalagi misalnya, atau kita meningkatkan atau meningkatkan kepuasan dari konsumen, kita menurunkan keluhan dari konsumen. Nah, itu semua target tuh di program itu. Oke, gimana caranya kamu supaya konsumen jangan mengeluh terus? Nah, itu ada programnya kan? Oh, kita perbaiki deh sistem ini, sistem itu misalnya ya. Itu program tuh, Bill. Nah, habis program, baru P yang keempat adalah progress. Nah, catat progresnya. Jadi apakah target tersebut tercapai? Ya, apakah kalau nggak tercapai itu kenapa kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya itu bisa dicapai gitu. Nah, kemudian yang terakhir P yang kelima ini yang paling penting juga, yaitu promote. Nah, promote itu kalau bahasa ESG namanya disclosure, bahasa Indonesia P lagi. Pengungkapan nih, Bill. Pamer juga benar. Pengungkapan ya, baru pamer maksudnya. Diungkapkan dan dipamerkan gitu. Bener banget, Bill, pengungkapan dan pamer. Betul. Ada dua nih. Iya. Otak gue melenceng aja nih. Iya, tapi berarti semua kalau progres tuh bahasa Indonesia apa? Progres juga ya? Progres tuh apa ya? Aku Iya, tadi kemajuan ya. Kemajuan, keberlangsungan mungkin. Ngape awalnya. Iya, gitu ya. Prestasi. Prestasi. Bisa, Bill. Iya. Progres itu menunjukkan prestasi kan? Udah sejauh apa? Jadi P yang pertama tadi pengenalan diri ya. Iya, pengenalan diri. Kedua peraturan internal ya, peraturan internal. Yang ketiga program. Yang keempat itu ada prestasi ya kan, catat prestasimu, tercapai nggak targetmu, ya kan? Prestasinya diapain? Dicatat. Gitu. Nah, baru yang kelima adalah pengungkapan, atau pamer. Nah, jadi udah ada bahasa Indonesianya ya, Bill. Thanks to you, Bill. 5P-nya ini jadi ya. Iya, jadi di promote itu, Bill, penting sekali diungkapkan di dalam sustainability report. Atau kalau perusahaannya belum go public ya masukin aja ke website. Masukin, atau dia bikin aja bukunya kayak GGP tuh, GGF ya, bikin sustainability report sendiri dan dipublish juga sama mereka gitu loh. Kemudian bisa juga di sosial medianya. Nah, jadi itu harus dipamerkan ke publik. Mana yang paling bagus, yang menurut perusahaan itu baik, yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen atau calon konsumen ya, membuat karyawan itu bangga, membuat karyawan itu happy ya, maka itu boleh dipamerkan. Sebenarnya pamerkan itu tujuannya untuk memberikan inspirasi, Bill. Jadi bukannya ria ya istilahnya ya. Bukannya untuk sombong, bukan, tetapi perlu sekali Bapak Ibu untuk menginspirasi. Nah, jadi semua tell your stories. At the same time juga berarti ini ya, Bu ya. Maksudnya kan si bagian promote pamer pengungkapan ini. Dia kan juga tadi Ibu jelasin soal rating agency. Itu kan mereka ngambil dari publicly informasi. Publicly available information. Jadi informasi yang ada di umum gitu kan. Jadi pamer itu gunanya juga untuk komunikasi secara nggak langsung ya kepada rating agency atau pemegang saham gitu.
signaling ya Bu ya, agak-agak. Signaling betul. Kan- Signaling teori ya. Iya, Tahu kan itu mereka- finance ya, Bill. Nah ya, itu Ibu sempat ngomong, Ibu sempat cerita Iya. soal. Jadi mereka kan nggak mungkin ngomong langsung nih ke customer, "Hai customer, lihat aku sudah melakukan ini." Nggak kan, tapi kan pasti mereka taruh di website, Iya, taruh di betul. report, taruh di sosmed gitu. Iya. Oh, oke, siap Bu. Gitu ya, Bill. Ya, oke Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Maria terkait apa itu ESG. Ini izin aku untuk summary sedikit ya, Ibu ya. Kalau tadi dari pembahasan kita, jadi ESG ini sebenarnya sudah dilakukan banyak perusahaan atau banyak organisasi, namun seringkali tanpa disadari, gitu Betul. ya. Nah, jadi ini adalah aspek ESG ini juga merupakan aspek-aspek non finansial yang memengaruhi aspek finansial. Yes. Nah, terus mulainya kapan? Mulainya sekarang. Sekarang. Dan tentunya bagaimana kalau mau mulai? Ya 5P tadi ya. Kita pakai bahasa Inggris dulu nggak apa-apa. Profile, policy, program, progress, promote. Atau di dalam Indonesianya pengenalan diri, peraturan, program, prestasi, dan pengungkapan. Atau pamer juga bisa. Iya. Oke, terima kasih Oke, banyak Bu Maria. thank you Karena so much, Bill. sudah memberikan pemaparan ilmu nih di episode perdana Decoding Sustainability ini. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman dan pendengar sekalian. Izinkan aku untuk memberikan sedikit pengungkapan juga ya mungkin ya dari Iya, Isa. boleh, Pamer ya. juga dari Isa. Ya. Jangan lupa untuk check out semua buku panduan dan juga infografis kita ada di website di www.sustainability.co.id di Our Media Books, itu bisa dilihat itu semua. Kemudian jangan lupa untuk subscribe kalau nontonnya via YouTube atau follow misalnya lewat Spotify. Terus habis itu juga nanti di dalam description baik itu di Spotify atau di YouTube aku akan taruh link LinkedIn dan juga Instagram dari Isa. Jadi Bapak Ibu teman-teman pendengar semua tentunya nggak kehilangan dengan update-update berikutnya. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu teman-teman karena sudah mengikuti episode perdana pertama ini dari Decoding Sustainability. Saya Benedictus Billy Brilian Ditya dari Isa. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perilaku selama podcast ini berlangsung. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua jangan lupa untuk terus inspire excellence and make a difference. Dan sampai jumpa lagi dalam podcast Decoding Sustainability. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Bye. Bye.